Semangat pagi Property People, selamat datang di podcast C21 episode ke-6. Balik lagi bersama saya Ardianto Wibowo dari Century 21 Indonesia yang akan membawakan sesi podcast episode 6 kita kali ini. Nah, di studio saya memang kelihatannya sendiri nih lagi-lagi. Tapi saya sudah ditemani oleh salah seorang member broker dari kantor Century 21 yang ada di Bandung. Penasaran siapa? Langsung saja, Pak Stefanus Herianto, member broker dari Century 21 Crystallis X Pro 2. Halo Pak Stef. Halo Pak Halo. Adi, halo Apa selamat kabar? pagi Property People, baik, Semangat luar pagi. biasa. Semangat Mas Stef, pagi, semangat. Pak Stef, thank you ya Pak Stef udah mau luangin waktunya biar kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di podcast C21 episode yang ke-6 kita kali ini. Apa kabar Pak Stef? Luar biasa, selalu baik. Halo, baik. Teman-teman gimana Pak Stef di sana? Kita di Bandung ini luar biasa ya, kegiatan daripada aktivitas teman-teman sebagai marketing, bahkan di beberapa PIC, kalau kita bilang itu ya manajer-manajernya juga luar biasa. Geliat di propertinya ini oke. Kemudian juga Bandung salah satu yang tidak termasuk ada lagi PSBB ya, sehingga lebih leluasa. Tapi tetap stay safe loh Pak, walaupun nggak ada PSBB, tapi tetap protokol kesehatan itu harus dijalankan ya Pak Stef ya. Wajib itu. Wajib, tidak bisa ditawar-tawar lagi. Ingat Property People, protokol kesehatan itu wajib buat kesehatan kita bersama. Oke, Pak Stef, saya penasaran nih Pak sama Century 21 Crystallis X Pro 2. Kalau di Century-nya sendiri itu kan kurang lebih baru sekitar 1 tahun ya Pak ya? Baru 1 tahun ya Pak ya? Nah itu sejarahnya gimana sih Pak sampai akhirnya berdiri Century 21 Crystallis X Pro 2 di Bandung gitu? Gimana Pak sejarahnya? Oke, jadi sebetulnya kami sudah di lokal itu sudah 14 tahun ya, dari tahun 2006. Jadi kami sudah memasuki sekarang ini yang tahun ke-15. Kemudian kami melihat bahwa ada satu hal yang penting dari hal ini adalah gimana kita bisa mengembangkan properti itu semakin luas. Dan pada saat itu kami berdiskus, kami melihat prospek-prospek ke depannya, properti itu nggak bisa dibiarkan dengan kekuatan kita dari lokal aja. Walaupun memang di Bandung itu lokal memang cukup kuat, tapi kami harus melihat visi ke depan. Kalau kami tidak mengerjakan dari sekarang, kapan kami akan memulainya? Pada saat orang sudah running, kami mulai start baru merangkak gitu ya. Jadi kami tetap harus mempersiapkan, memilih yang terbaik dari sekian banyak franchise, dan kami jatuh hatinya di Century 21. Luar biasa. Saya langsung semangat nih dengar statement Pak Stefanus tadi. Jatuh cinta sama Century 21. Akhirnya yakin join sebagai kantor ya. Buka kantor dengan merek Century 21. Nah, ada sejarah tersendiri nggak sih Pak dari pemilihan namanya itu Crystallis X Pro 2 di Bandung? Oke, sebetulnya kami ini kan memang bergabung dengan grup salah satunya yang sudah ada di Gading Serpong ya. Jadi Crystallis X Pro itu yang pertama. Jadi kami ingin membentuk sebuah grup yang betul-betul bisa mengkoordinir anggota-anggota Crystallis X Pro 2, Crystallis X Pro ini supaya bisa mengembang ke kanan, ke kiri, dan tentunya dengan sesuatu pemikiran yang mengikuti sistem daripada Century 21 Indonesia, sehingga kami bisa lebih kokoh, lebih kuat gitu. Nah, akhirnya kami memikirkan ya sudah, kami akan buat satu grup karena sistemnya sekarang nggak bisa kita berdiri sendiri Pak Ardi. Kita harus merupakan satu gandengan. Sedangkan kalau di marketing itu sudah banyak sekali yang namanya kobrok ya, karena udah nggak bisa one man show. Tapi kita perlu sesuatu yang berbagi satu dengan yang lain. Maka dengan seperti itu kami berusaha menggabungkan orang-orang yang memiliki satu visi, kemudian juga tujuannya sama, sistem kerjanya sama gitu kan. Makanya akhirnya kami bentuk satu grup namanya Crystallis X Pro gitu. Wih, jadi ada grup ya Pak ya, di Jakarta juga ada, di Tangerang berarti ya, Gading Serpong di Tangerang, Iya, sama ada di Bandung. Semoga nanti ada Crystallis X Pro 3 Pak Stef. Memang kita sedang mempersiapkan. Wah, di mana Pak? Memang tadinya kita juga sedang mempersiapkan karena memang kita ada rencana mau di luar Bandung dan Tangerang. Utamanya adalah kita ingin menuju ke Jakarta. Dan tentunya dengan di Jakarta ini kita perlu brand yang kuat ya Pak. Salah satunya yang terbaik yang ya makanya saya pilih itu tetap Century 21 Indonesia. We love Century 21.
Thank you Pak Stef, saya berbunga-bunga hari ini dengar Pak Stef with love banget sama Century 21 Indonesia. Oke, Pak Stef ini aktif juga Pak di asosiasi, aktif juga ya Pak ya? Iya betul, saya ini sudah masuk ke pengurusan yang kedua ya di asosiasi Arebi. Yang pertama itu saya masuk di sekretarisnya daripada DPD Arebi Jabar. Kemudian yang kedua ini saya masuk di training dan sertifikasi Pak. Wow, memang jiwanya itu mengedukasi Pak Stef, luar biasa loh. Ini member Property People, jadi Pak Stef ini salah satu idola saya nih. Saya terus terang saya mengidoli Pak Stef nih. Karena orangnya itu mau berbagi gitu loh. Enak kalau denger Pak Stef lagi ngejar tuh enak banget kayaknya emang. Bener Pak, ini tidak dilebih-lebihkan ya, tapi ini bener Pak Stef. Saya ngerasa Pak Stef itu wah, kalau Pak Stef jadi dosen saya lulus dapat nilai A kayaknya nanti. Oke, menarik. Pak Stef, boleh diceritain nggak Pak, selama pandemi ini sudah 8 bulan nih Pak nih, kondisi properti di Bandung itu kayak gimana sih Pak? Waktu awal pandemi sekali memang kita cukup syok lah, hampir semua juga syok semua ya. Penjualan memang jauh sekali menurun di awal 2 bulan lah ya itu. Kemudian buat saya itu sebetulnya memang ada sesuatu, tergantung sekarang orang akan berpikirnya seperti apa. Tetapi kalau kita mau berpikir bahwa ini sesuatu yang membuat kita rest, kan orang perlu rest ya Pak. Kemudian juga mesin juga perlu berhenti itu Pak. Yeah. Buat kita memang adalah masa untuk introspeksi, walaupun memang secara psikis ya Pak ya, kita boleh lihat bahwa tentunya kita kan berhenti Pak, pendapatannya berkurang Pak. Iya, semua Pak Stef, kena semua. Iya. Di dalam 2 bulan itu saya bersyukur ada masuk di grupnya Century 21 Indonesia ini. Banyak hal yang kita pelajari dan banyak hal yang menguntungkan buat kami bergerak di bidang properti. Ya, kami mulai diajar dengan media online, kami banyak diajar bagaimana menghadapi saat-saat masa pandemi. Kemudian kami boleh melihat banyak hal yang kita kerjakan itu supportingnya cukup kuat dari Century 21 Indonesia. Sehingga begitu memasuki bulan ketiga di masalah pandemi ini, kita sudah melihat perkembangan properti semakin baik. Dan akhirnya kami mulai melihat ada clue-clue yang cukup bagus sehingga properti tetap bisa terjual. Awalnya mulai dari sewa-sewa, kemudian ternyata memang dampaknya ke ekonomi ya, banyak sekali orang-orang itu membutuhkan nilai finansial daripada mereka bergantung dengan ke bank, lebih baik saya jual cepat deh barangnya. Ya. Saya bilang itu bukan harga pandemi, tapi special price Pak. Kalau pandemi itu, kalau pandemi itu kan orang harga corona, harga covid, kesannya udah enak gitu ya. Ini adalah poin yang saya pelajarin dari Pak Stef waktu itu, saya sempat ikut trendingnya Pak Stef. Nah ini nih, makanya saya bilang Pak Stef ini kalau ngajar, aduh, saya merasa gimana gitu. Saya jadi gede kepala nih Pak. Jadi kita harus memperkatakan sesuatu yang positif. Sesuatu yang positif itu dimulai dari hati dan pikiran kita, maka nanti akan keluar mengalir dari tindakan kita. Dan akhirnya begitu masa-masa itu sudah mulai banyak mulai kelihatan lah penjualan, mulai dari sewa, akhirnya meningkat dalam pembelian yang harga-harga special price. Kemudian saya juga cukup sekali banyak kepikiran karena masalah pandemi ini tentunya masalah menyangkut dari marketing, sedangkan marketing itu kan nggak terlalu bisa mendapatkan sesuatu dari properti. Mereka sudah bergerak di bidang hal-hal lain, itu memang nggak bisa dipungkiri ya. Tetapi untuk membuat mereka bangkit, saya bersyukur lagi Pak ini dengan dimulainya IPAF tuh Pak. Oh iya. Indonesia Property Agent Fest, buat property people kalau mau nonton IPAF masih ada di YouTube, cek aja di sana ya. Ya, makanya property people ini harus belajar gitu, melihat sesuatu kesempatan di tengah situasi sulit itu banyak yang terjadi. Akhirnya begitu ada IPAF kontes tuh, IPAF Talent, kita mulai IPAF Talent tuh, kita kemudian buat mulai buat video bercerita bagaimana seperti itu. Dan itu akhirnya membangkitkan semangat daripada marketing. Kemudian kita buatkan juga pembelajaran-pembelajaran yang sudah diadakan oleh Century Indonesia. Kita mulai praktekkan, kita mulai berkreatif, kemudian kita mulai ajak mereka untuk
hiking di tempat yang terbuka, akhirnya menyatukan kembali sesuatu yang sudah putus akibat PSBB. Oh, wow. Berarti efeknya sebegitu besarnya ya Pak ya? Karena kebersamaan itu Betul. juga bisa membangkitkan teamwork dalam satu tim ya Pak ya? Betul, Iya, itu iya, 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 Pak iya. Ardi. Dan akhirnya saya hanya berpikir, Hmm, seorang leader itu nggak bisa hanya just talk, tapi hmm. kita juga do together, gitu. Nah, saya pikir saya nggak bisa membiarkan mereka harus gimana ya berkreasi sendiri. Saya ikut mereka bergabung, merasakan seperti apa syuting, Oh. merasakan pagi-pagi subuh. Iya, Nah, iya, iya, hal iya, iya. itu yang membuat tim marketing bangkit kembali. Dan Mhm. dampaknya sekarang penjualan kita semakin oke. Wah, Karena ada satu mantap. yang harus Heeh. kita ketahui bahwa kita hanya tidak berbicara tentang masalah uang ya Pak ya. Mhm. Uang itu salah satu yang kita perlu cari. Nah ingat property people, di dunia properti ini uang itu kita perlu, tetapi uang Mhm. itu bukan segalanya. Pada saat kita melakukan sistem kebersamaan, melakukan hal yang baik, maka uang itu otomatis secara tidak langsung akan mengalir kepada kita. Nah itu teman-teman, property people ingat ya, kita bekerja, berikanlah serve yang terbaik, Wah, sehingga akan dapatkan hasil yang baik juga. mantap. Saya senang banget tuh Begitu. quotes-nya tuh. Nggak salah emang Pak Stef nih jadi bintang tamu di podcast itu tuh episode kita kali ini Pak Stef ya. Oke, Pak Stef kalau di Bandung sendiri Pak Stef, sektor properti Ya, yang paling diminati itu apa sih Pak Stef? Yang menarik minat dari para buyer atau para investor itu apa sih Pak Stef jenis propertinya kalau di Bandung sendiri? di Bandung ini memang sekarang ini salah satu tujuan untuk bisa orang membeli properti ya. Terutama di kayak seperti ruko-ruko Hmm. itu masih kelihatan ya. Ruko ini memang bukan buka usaha, tapi mereka dipersiapkan adalah untuk kantor. Kemudian tipikal-tipikal villa, kemudian juga Hmm. tipikal-tipikal seperti rumah besar, rumah dulu, Hmm. rumah-rumah pembangunan zaman Belanda seperti itu Oh yang bisa masih itu ya Pak ya? menghasilkan, iya, itu yang Oh. bisa membuat orang ini untuk berkreasi di kuliner. Oh iya jadi ide buat setting tempat dengan nuansa-nuansa yang vintage-vintage begitu ya orang malah banyak ya Pak di Bandung ya Pak ya? Banyak Pak, bahkan banyak sekali Oh, saya oke. lihat ruko, kemudian di tempat-tempat yang dulunya nggak banyak kuliner, terus mereka rubah model seperti kontainer-kontainer itu dirubah, Heeh, orang nggak lihat bahwa itu sepertinya kontainer gitu. Nah itu heeh. kita melihat properti-properti mulai diminati. Tentunya dengan seperti itu perlu tempat tinggal. Hmm, mhm. Nah tempat tinggal terutama yang menjadi favorit memang adalah daerah Bandung Utara. Karena Oh, Bandung oke. Utara ini tetap jadi primadona ya. Mhm. Tapi ada satu Pak, Bandung Selatan, kalau Bapak daerah ke Ciwidey, ke Soreang itu udaranya lebih dingin dibandingkan dengan Bandung Utara, Lembang Pak. Itu Oh. jam 5 sore itu kabut turun, itu betul-betul kabut turun Pak. Bapak pernah dengar Kawah Putih di Ciwidey? Iya, 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 iya. Heeh. Ya. Kawah Putih di Ciwidey itu kalau menjelang jam 3, jam 4 sore sudah harus mulai turun kita. Karena kalau enggak jarak semeter enggak kelihatan Pak. Kabutnya tebel Nah, banget ya Pak ya? daerah, ya. Kemudian properti-properti itu diminati juga karena memang orang tadi akan cari tempat yang viral sekarang atau yang akan viral. Yang sudah viral atau akan viral nih Oh, kira-kira. oke. Kita ada dua berarti ada tipe nih Pak. Ada yang akan viral sama yang sudah viral. Berarti yang sudah viral apa aja nih Pak? Kalau sudah viral pasti tentunya daerah-daerah Dago ya Pak. Di Bandung, daerah Oh, oke. Dago, daerah Ramo Kelembang. Hmm. Tapi harus diikuti dengan satu Pak. Tentunya Hmm. price di propertinya akan tinggi. Hmm, Kita tinggal oke. pilih. Kalau daerah viral price-nya akan tinggi, tetapi orang yang mau pilih yang akan viral dan mereka sudah melihat visi ke depan, tempat ini Hmm. bagus, mereka akan pilih akan viral. Karena memang Bandung ini property people terkenal dengan namanya creative people, ya. Creative people, Semua oke. bisa jadi sesuatu yang berbeda dibandingkan dengan kota-kota lain. Hmm. Nah, jadi Bandung Selatan itu
pilihan yang kedua saat ini, satu, karena memang udaranya bagus, sejuk, dingin, pricing di propertinya itu mulai belum begitu terlalu tinggi gitu. Wah, seru banget nih Pak Stefanus. Banyak banget pelajaran yang saya dapat. Quote-quote-nya juga luar biasa Pak Stefanus ini. Emang jiwanya itu edukasi banget sih emang. Aduh, luar biasa. Saya melihat memang di timnya juga solid ya Pak ya. Saya ngeliat sering banget ngeliat di Instagram tuh tim Century 21 Crystallis X Pro itu sering bareng-bareng ngumpul, bikin show unit ya kan. Terus ada kemana. Pokoknya bener-bener kompak banget gitu Pak Stef. Rahasianya apa sih Pak Stef? Oke, jadi leader itu memang sebetulnya bukan sekedar berbicara, seperti yang saya sudah bicarakan tadi di depan, bahwa leader itu memang harus bersama-sama memberikan contoh, memberikan teladan, sehingga kita bisa mengetahui apa yang dikerjakan. Dan marketing-marketing itu, apalagi marketing-marketing baru, perlu supporting dari kita. Bagaimana kita harus melakukan A, betul nggak sih si leader mengatakan A itu betul A hasilnya gitu kan. Nah seperti itulah akhirnya membuat kepercayaan diri dari marketing ini, wah, gua disupport nih sama leadernya nih. Oh iya. Ya. I see Pak. Nah Ya itu benar. yang akhirnya memberikan satu kebersamaan, memberikan satu kekuatan, memberikan satu juga menegaskan visi dari kita itu apa gitu. Nah Wih, itu jadi Pak. bisa memupuk ya Pak ya. Dari support itu bisa memupuk kepercayaan diri seorang, apalagi agent-agent baru ya Pak ya. Nah Pak Stef, kita nih sama-sama tahu nih Pak Stef nih, Bandung itu kan kota yang menuju metropolitan nih Pak Stef. Apalagi sekarang kan ada pembangunan kereta cepat dari Jakarta sampai ke Bandung nih. Nah, bagaimana Pak menurut Pak Stef efeknya untuk sektor properti terhadap pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung ini apa Pak? Nah itu yang kita orang Bandung harapkan. Kita sudah belajar waktu pembukaan namanya tol pertama kali adalah tol Cikampek ya. Kemudian properti itu mulai kelihatan menggeliat dan puncaknya waktu kita buka namanya Purbalenyi. Waduh itu properti di Bandung itu kayak kacang goreng ya, kayak kacang goreng. Karena memudahkan orang Jakarta ke Bandung. Yang tadi kita boleh lihat ya, di Bandung ini salah satu tadi sebagai kota wisata. Tetapi juga merupakan kota pendidikan juga gitu kan. Orang-orang Jakarta itu juga melihat bahwa ini tempat pariwisata. Memudahkan mereka untuk refreshing, mau ngeliat gunung yang adem-adem gitu. Tapi salah satunya juga Bandung adalah kota industri untuk terutama tekstil ya. Nah, walaupun tekstil sudah banyak tapi tekstil itu yang bertahan itu mereka yang punya kreativitas yang cukup tinggi menyesuaikan dengan kondisi keadaan. Nah, ini akan membangkitkan banyak hal di sektor properti. Waktu Purbalenyi dibuka, Pak, biasanya harga properti itu berubahnya kita boleh bilang ya rata-rata 1 tahun ya, Pak. Mulai kelihatan perubahan harga. Waktu Purbalenyi dibuka, terutama di daerah selatan, itu harga properti Pak, naiknya yang asalnya Pak 4 juta per meter, dalam waktu singkat 3 bulan, naik sampai 10 juta per meter. Nah, itu baru satu yang dibuka dari sektor transportasi. Nah sekarang itu Bandung Jakarta itu kurang lebih 2,5 jam sampai 3 jam ya Pak. Ya. Tergantung jalanan Pak, karena seringnya macet. Betul. Nah sekarang kita buka, pemerintah buka kereta api cepat. Ya, itu kurang lebih 35 menit Pak. Kalau Bapak boleh pikir, Bandung Jakarta lewat transportasi kendaraan biasa itu 2,5 jam ya Pak ya di jalan tolnya. Tapi kenapa pemerintah melihat ke Bandung terlebih dahulu, bukan ke kota lain yang mungkin nantinya ada ke Surabaya, tapi diutamakan dulu ke Bandung. Karena tentunya pemerintah ada melihat sesuatu yang luar biasa. Untuk supporting di mana kota Jakarta sebagai kota mega metropolitan, kemudian juga sebagai kota pemerintahan. Kota pemerintahan yang kuat, yang pusat itu harus disupport dengan daerah yang terdekat. Salah satunya adalah Bandung. Ya, makanya Bandung mulai bebenah. Dengan adanya kereta api cepat Bandung-Jakarta ini, itu akan mengubah properti semakin meningkat permintaannya. Contohnya, mungkin orang sekarang di Bandung itu berpikir apartemen biasa-biasa lah ya. Orang di Bandung masih ada lah
harga rumah 1M, 1M setengah itu masih ada Pak. Tapi nanti apartemen itu akan jadi primadona. Karena apartemen itu salah satunya ada di beberapa pusat kota. Orang bilang, gak usah deh di apartemen ambil. Tapi apartemen itu akan mengubah satu tatanan seperti di Jakarta, waktu awal banyaknya dibangun apartemen. Buat apa tinggal di apartemen gitu kan. Tetapi dengan adanya sekarang seperti itu orang Jakarta ke Bandung. Untuk namanya bisnis. Mereka perlu meeting, perlu dengan beberapa tempat, mereka akan ambil apartemen. Karena apartemen ini banyaknya di pusat kota. Itu yang pertama. Kedua, sekarang banyak sekali dibuka perumahan-perumahan untuk yang dalam tanda kutip untuk kaum milenial, ya. Nah itu tentunya disesuaikan dengan harga yang ada sehingga mereka bisa membeli rumah yang jabatannya udah manajer ke atas, memiliki tempat tinggal yang nggak mau di apartemen. Nah itu mulai bertumbuhan Pak di Bandung. Nah itu geliat properti ini udah kelihatan sekali bahwa akan menaikkan sektor ekonomi. Walaupun sekarang bilang, wah bakal resesi dan sebagainya. Tapi kan orang tetap perlu namanya tempat tinggal. Lebih murah, mereka ada perhitungan kosnya seperti apa. Apalagi sekarang Pak, orang Jakarta itu ngelirik, wah saya buat ide A, ide B, ide C, kerasanya nggak bisa ditopang dengan namanya udara, kemudian faktor alam yang buat jadi pariwisata itu. Nilai tambah ya Pak? Betul, mulai berbisnis di Bandung. Nah, kalau kita sudah lihat, nggak siap kembali yang tadi saya bilang, viral, atau mau akan menjadi viral. Menuju viral. Oke. Ada dua klasifikasi properti retail. Ada viral sama menuju viral tuh dari Pak Stefanus tuh. Di garis bawain. Kalau yang udah viral sekali ya tentu ada harga ya di mana-mana. Oh, ada iya. harga, ada barangnya, ada harganya gitu. Ardi. Kalau yang menuju viral itu daerahnya mana aja Pak? Kalau yang menuju viral kan tadi yang viral kan ada di Lembang ya, Bandung Utara gitu. Kalau yang menuju viral itu lebih tepatnya di mana Pak kalau di Bandungnya sendiri? Menuju ke Ciwidey Pak, ke Soreang. Oh Ciwidey. Soreang. Soreang ya itu untuk wisata itu akan menuju viral. Tetapi tentunya ada beberapa juga sekarang developer mulai membangun namanya office business karena kan mereka melihat ada keperluan nanti bisnis lain untuk wisata ya. Kemudian juga daerah-daerah yang sudah mulai dikembangkan itu daerah Bandung Timur. Itu juga sudah mulai primadona. Developer besar itu sudah masuk di sana ya. Nah, itu dari developer mana Pak? Itu dari Summarecon Pak. Oh, Summarecon, oke. Summarecon itu sudah akan bangun kota mandiri terpisah. Di sana ada mulai dibangun, sudah ada masjid terapung. Kemudian juga kota mandiri Summarecon sendiri menjadi kota nanti di Bandung Timur itu menjadi kota digital disebutnya. Wow. Pak Ridwan Kamil itu waktu menjadi wali kota itu sudah mempersiapkan ke arah sana. Apalagi beliau sekarang sudah menjadi gubernur, tentunya dia akan melihat banyak hal yang akan dikembangkan di Bandung ini. Bandung itu satu Pak, udaranya enak ya. Kedua makanannya oke. Saya bukan memuji kota Bandung, tapi saya cinta Bandung. Seperti saya cinta dengan Century. Oh my God, juga, terima kasih. Itu yang saya cari Pak, sebenarnya Pak, makanannya. Gak pernah bosan loh Pak, betul gak? Oh iya? Ya. Di Bandung itu kalau orang menuju ke Bandung, cukup 1 hari enggak loh Pak. Bapak sekarang hari ini mau kuliner itu bisa 3 hari Pak. Bandung terkenal dengan namanya kota fashion. Ya, itu Bapak bisa cari yang namanya factory outlet di daerah Riau dan sebagainya. Itu banyak sekali Pak. Sekarang bahkan berjamuran ya. Kemudian tempat-tempat wisata. Bapak percaya di Bandung sekarang ini orang pandemi tapi buka resto, kafe bernuansa pariwisata. Oh, di mana Pak? Banyak sekali. Di daerah Dago, di Puncelut, kemudian di Soreang, Ciwidey. Wah, itu sekarang sudah bermunculan. Dan kalau ini datang Pak, walaupun dengan protokol kesehatan ya tentunya, itu rame Pak, bahkan ngantri, bahkan kalau sudah penuh, mereka harus tutup Pak. Karena nggak bisa menampung melebihi apa yang ditetapkan oleh pemerintah. Wah, luar biasa. Kalau di podcast episode sebelumnya, di episode 5, saya sama Pak Haji dari Century Entertainment Performer di Bali, saya bilang, aduh saya pengen ke Bali liburan. Nah sekarang sama Pak Stef nih, Pak Stef bilang, wah tempat liburannya di Bandung enak,
kulinernya juga nggak cukup sehari. Saya jadi pengen ke Bandung nih, Pak. Harus ke Bandung, Iya. property people. Ya, jadi saya bilang salah satu kota yang akan menjadi trend center untuk di properti tentunya Bandung. Ya, Nah, tentunya Bandung. Oke, karena lahan di mantap. Bandung itu kalau dibandingkan sama Jakarta, mungkin Bandung hanya seluas Jakarta Utara ataupun Jakarta Selatan gitu kan. Tetapi Bandung itu sangat sekali menjadi primadona ya. Kita boleh melihat banyak hal di Bandung itu orang-orangnya cukup ramah ya. Kalau orang Bandung itu bilang ramah gitu kan. Kita Halus boleh gitu ya, melihat Pak ya. Aduh. mojangnya cantik-cantik juga nih Aduh. Pak Ardi. Siap. Ya, tentunya memang keramahan kota Bandung ini, Jawa Barat, itu salah satu ciri khas ya. Orang Bandung ini menjadi satu pilihan buat orang-orang bisa berbisnis. Nah, tentunya orang dengan berbisnis, dengan infrastruktur yang diperbaiki, ada transportasi, ada jalan darat, dan sebagainya, itu akan membangkitkan gairah orang untuk membeli properti. Karena saya bergeraknya di bidang properti, dan saya harus melihat pergerakan itu. Dan sangat orang-orang yang mau sewa juga Pak, sewa untuk harga sampai 850 juta aja Pak, sampai 1 miliar. Mereka ambilnya bukan jangka pendek Pak untuk Bandung, ambil 5 tahun, ambil 10 tahun Pak. Oh, oke. Nah itu yang buat saya melihat perkembangan properti di Bandung ini akan menjadi primadona, persiapan akan membooming gitu Pak. Nah, kalau menurut Pak Stef sendiri nih, dari kacamata seorang Pak Stef, apa sih Pak alasan orang Jakarta buat invest di Bandung menurut Pak Stef sendiri? Selain tadi ada pariwisata, ada yang kuliner apa segala macam. Nah, menurut Pak Stef tuh apa sih Pak alasan terbesar orang Jakarta tuh invest di Bandung gitu? Ya, yang saya tadi sampaikan, satu, kalau mereka hanya menginvest sebagai investor ya, tidak berbisnis. Satu, memang mereka akan menjadikan second home di Bandung. Mereka boring di Jakarta, mereka akan datang ke Bandung, stay di weekend ya, ataupun di masa liburan. Karena waktu begitu liburan, mereka tentunya di Bandung bisa cukup lama ya, dengan segala aspek pariwisata. Itu yang pertama. Kedua, tentunya akan menjadi kantor-kantor cabang di bisnis, selain pusatnya di Jakarta. Oke. Ya. Nah, sekarang ini pemerintahan melihat kita bukan berbicara tentang politik ya, memikirkan masa depan nih, Pak Ardi. Kenapa ingin memindahkan namanya ibu kota ke Kalimantan? Ya, tentunya ada pertimbangan akan jadikan Jakarta ini sebagai sentral ekonomi. Kalau sudah terwujud menjadi sentral ekonomi, pemerintahan tidak akan terganggu dengan banyak hal yang diurus oleh pemerintah. Di Bandung ini termasuk aman loh Pak. Jadi mereka akan menjadikan second business. Tadi second home, ini adalah second business sebagai mereka kantor cabang. Sehingga pada saat di Jakarta mungkin udah kemacetannya sudah cukup tinggi ya. Mereka mulai memilih di Bandung. Untuk sebagai, apalagi Jakarta, Bandung sudah ada kereta api cepat, saya berangkat meetingnya di Bandung ya. Gak usah di Jakarta, karena kondisi mungkin sedang banyak kesibukan atau kemacetan, kita meetingnya di Bandung. Cukup kan Pak? Nah itu menjadikan namanya second business. Kemudian tentunya yang menjadi pilihan dari Jakarta ke Bandung, jarak tempuh Jakarta-Bandung ini cukup dekat. Mereka menggunakan kontrol untuk mereka berbisnis, untuk mereka punya rumah dan sebagainya. Dan tentunya kalau saya ke Jakarta, udara itu udah pasti ya Pak ya, berbeda. Di Bandung Pasti, itu Pak. segimana panas, panasnya itu panas berair lembab Pak, bukan panas kering. Kering ya. Iya. Harudang Pak, kalau di Jakarta, kalau orang Bandung kayaknya bilang ya Pak. Iya. Saya bisanya itu doang Mas Teh, bahasa Sunda. Iya. Nah, jadi property people jangan melihat kembali ya, Bandung ini akan menjadi viral lebih lagi karena perkembangan prospek dari transportasi, infrastruktur, banyak sekali yang diperbaiki, dan satu hal, Bandung ini banyak sekali creative people-nya, sehingga perkembangan bisnis itu akan menjadi variatif.
ya, Hmm. akan menjadi sesuatu menghasilkan. Orang berusaha, orang punya bisnis tentunya ingin menghasilkan dan ingin menghasilkan yang lebih baik lagi. Jangan nunggu di viral. Kalau saya mau bisnis di Jakarta, kos saya lebih tinggi, Pak. Sama seperti saya, Pak, waktu akan mengambil Century Indonesia, ya. Oke. Why saya harus mengambil Century 21? Karena saya sudah berpikir ada sesuatu yang akan saya kembangkan tentunya di kota Jakarta. Saya di Bandung itu masih bisa pakai dengan brand lokal. Tapi kenapa saya memilih memakai franchise Century 21 Indonesia? Saya perlu sistem, saya perlu kekuatan, saya perlu branding. Dan tentunya di Jakarta kosnya akan semakin tinggi. Itu viral kan, Pak? Jakarta itu merupakan sentral bisnis. Orang bilang, wah menghasilkan Jakarta itu akan luar biasa. Tapi Bapak boleh cek ya, orang Bandung suruh tinggal di Jakarta, itu akan bilang mayoritas 10%. Mereka bilang yes, 90%-nya enggak. Karena tingkat stresnya cukup tinggi. Iya. Ya. Saya ambil untuk di Jakarta, belum building yang harus saya sewa atau saya beli gitu. Kosnya sudah semakin tinggi gitu kan. Makanya kenapa? Tentunya orang yang akan melihat bahwa nanti Bandung ini harus menjadi salah satu pusat investasi untuk bisnis. Kapan waktunya? Sekarang. Begitu kereta api cepat Bandung-Jakarta sudah direncanakan 2021. Kalau Bapak lihat di Bandung, betul nggak dibangunnya? Betul nggak dibangun? Saya sebagai orang Bandung menyampaikan, betul. Karena realisasinya untuk pembangunan kereta api cepat Bandung-Jakarta ini luar biasa, Pak. Saya setiap hari lewatin itu dan setiap hari melihat perubahannya cepat sekali. Karena memang pemerintah merencanakan 2021 tahun depan ini sudah bisa mulai berjalan, gitu kan. Nah itu otomatis properti akan melonjak. Purbalenyi naik, dibuka aja harga properti dari 4 juta sampai 10 juta loh. Sekarang apalagi ini ya Pak ya? Iya. Nah itulah yang kita perlu lihat, ada sesuatu yang kejenuhan orang tentunya ingin menciptakan sesuatu yang baru. Gitu. Ya, oke, mantap Pak Stefanus, penjelasannya komprehensif banget nih, dikupas satu persatu nih. Luar biasa bintang tamu podcast C21 episode 6 kita kali ini. Oke, Pak Stef, saya mau tanya Pak Stef, pengalaman paling berkesan Bapak menjual properti nih, baik sebagai agent atau Bapak sendiri sebagai prinsipal atau member broker, adakah Pak pengalaman yang paling berkesan buat seorang Pak Stef? Apa sih Pak? Kalau kita namanya bekerja di properti, bukan bekerja kembali, bukan sekedar kita cari uang, tapi bekerjalah dengan hati. Saya punya pengalaman waktu sebagai agent. Saya itu kenal dengan satu orang waktu saya pasang iklan properti. Jam 6 subuh, saya masih ingat waktu saya menjadi agent itu diingatkan oleh supervisor saya, ingat ya seorang properti itu handphone harus 24 jam. Customer is the king gitu kan. Jadi saya selalu standby itu, handphone nggak pernah dimatikan tuh. Jam saya pasang iklan untuk pemasangan iklan, kemudian jam 6 pagi, ternyata betul customer itu sudah menghubungi saya. Pikir saya ini cuma tanya-tanya, tapi ternyata serius ya. Sesudah serius begitu, customernya sepertinya melihat apa yang saya berikan pelayanan itu cukup bagus. Dan akhirnya deal Pak. Dan dealnya cukup terkesan Pak. Customer ini orang pasar, jadi dia nggak mau store ke pasar, nggak mau store ke bank, uang pasarnya itu minta tolong saya Pak. Jadi setiap jam 8 malam Pak, saya ke tempatnya beliau untuk bawa uang, karena pembeliannya cash bertahap, itu dengan uang ya cukup besar gitu ya, dan saya hitungin yang namanya uang ribuan Pak. Uang ribuan, 5 ribuan, dengan jumlahnya angkanya Pak. Juta Pak, bayangkan Pak. Jadi saya pulang sana sampai jam 12 malam. Kemudian mungkin customer itu ngelihat, wah ini dia nggak banyak mengeluh, lakukan yang terbaik. Oke, saya pikir transaksi pertama selesai. Ternyata dia berlanjut dengan saya. Dia bilang, Pak Stef, saya sekarang pengen bangun dong, cari dong kafling yang bagus. Kemudian saya tunjukkan, kemudian saya berikan yang terbaik buat beliau, dan deal di satu tempat gitu. Akhirnya beliau bilang, oke, Pak Stef, saya minta tolong cariin dong kontraktor untuk bisa bangun. Kemudian saya kenalkan dengan kontraktor, mereka dealing, dan akhirnya deal. Pak, saya itu serasa memiliki atas rumah itu loh Pak. Saya serahin aja buat ngatur, kan udah tahu ya,
untuk titik lampu, titik listrik, gimana Pastef aja, Pastef sudah bisa ngerasain seperti itu. Sampai sebegitu percayanya ya Pak ya? Iya, sampai serah terimanya itu diserah terimakan, udah sama Pastef aja diserah terimanya deh. Bayangin. Itu jadi saya bilang, makanya property people. Di properti ini kita bukan sekedar jual beli rumah, tapi kedekatan kita berikan servis yang baik, itu tentunya akan memberikan punya penilaian dari customer. Sampai hari ini Pak, sampai hari ini kalau dia cari properti, dia cari saya Pak. Oke, Pak Stef, mungkin property people mau tahu nih, atau property people ada yang mau invest di Bandung, cari properti di Bandung, itu kalau ke Century 21 Crystallis Expo 2 itu ngubunginnya kemana sih Pak? Buat property people, ya kembali saya. Kita punya slogan di Century 21 Crystallis Expo, itu We serve better, we serve better. Oke. Jadi kalau mau cari properti, carilah kami di Century 21 Crystallis Expo di Komplek Mekarwangi, Mekar Puspita 27. Ya. Nah, kami di sini nanti ada orang-orang marketing profesional yang akan siap menghandle keperluan daripada Bapak Ibu semuanya. Luar biasa. Dicatat tuh property people, kalau mau nyari properti di Bandung langsung hubungin Pak Stef. Dan timnya juga banyak teman-teman agent yang profesional ya Pak, yang siap untuk membantu kapanpun. We serve better tuh. Slogannya aja the we serve better property people. Apalagi yang harus diragukan gitu. Oke Pak Stef, seru banget. Pak Stef, terakhir saya mau nanya, kalau di Century 21 Crystallis Expo 2 sendiri itu ada program-program apa sih Pak yang dijalanin Pak? Yang kita jalankan di Crystallis Expo ini tentunya mengikuti perkembangan zaman ya. Kita menawarkan produk itu tidak lagi menjadi yang biasa-biasa. Kita ikuti dengan media sosial yang lagi tren ya. Kemudian kita ikutin juga perkembangan properti untuk menjelaskan kepada klien-klien kita, calon-calon customer kita untuk mendapatkan segala sesuatunya dengan real sesuai dengan apa yang akan bisa kita sampaikan. Dan tentunya kita membuat berbagai gebrakan yang mungkin saya saat ini belum bisa share di sini. Kita masih rahasia. Ingin buat sesuatu yang berbeda karena tentunya perkembangan properti kan semakin menawarkan di dunia marketing itu semakin berubah. Nah, kita harus siapkan itu juga itu. Nah, visinya ke depan adalah tetap memberikan yang terbaik buat para klien dengan penjelasan sedetil mungkin dan di mana customer akan menjadi puas dengan pelayanan yang kita berikan. We serve better. Wow, luar biasa. Saya mau kasih plus dulu. Keren banget Pak Stef, we serve better. Oke Pak Stefanus, nggak terasa ya Pak Stef, kita sudah sampai di akhir program podcast C21 episode kita kali ini. Pak Stef, dari sekian banyak penjelasan yang tadi Pak Stef sudah jabarkan, ada closing statement nggak dari Bapak? Oke, buat property people, saya ada berikan dua ya. Satu, yang pertama adalah kalau property people tergerak ingin menggeluti dunia properti gitu. Waduh, kelihatannya kok asik ya dunia. Betul, karena hanya di dunia properti kita bisa jalan-jalan, kita bisa happy, bisa kenal orang, bagaimana menghandle dan sebagainya. Ayo gabung. Tentunya dengan sistem, dengan training dari Century 21 Indonesia akan meningkatkan kemampuan property people untuk bisa bergabung sebagai salah satu tim marketing dari kami. Dan kami akan memberikan pelayanan, memberikan pendidikan, memberikan tip-tip agar semua tim yang bergabung mendapatkan hasil yang cukup. Kemudian untuk para klien, untuk para calon-calon customer, silakan menghubungi kami. Di sini akan dilayani oleh marketing profesional, yaitu di Century 21 Crystallis Expo di Mekar Puspita 27, Bandung. Nah, jangan tunggu untuk membeli properti, tapi belilah properti saat sekarang dan biarkan mereka mencari uang buat kita. Oke. Saya suka tuh kalimat terakhirnya. Pak Stefanus, terima kasih banyak sudah mau ngobrol-ngobrol sama kita, isi di podcast C21 episode 6 kita kali ini. Pak Stefanus, thank you banget atas waktunya. Terima kasih penjelasannya, semoga itu bisa bermanfaat bagi kita property people sekalian. Oke, property people, nah seru banget kan obrolan saya dengan Pak Stefanus dari Century 21 Crystallis Expo 2. Masih banyak podcast-podcast C21 nanti yang akan tayang di YouTube channel Century 21 Indonesia dan juga Spotify.
di Century 21 Indonesia. Jangan lupa di-subscribe dan juga di-follow. Saya Ardi dari Century 21 Indonesia pamit. Kita bertemu lagi di podcast C21 episode berikutnya. Bye. Pak Stef, terima kasih Pak Stef. Terima kasih. Terima kasih, Ardi. God bless.